hafal. Nanti season ketiga ya tentunya sudah hafal. Bapak Ibu, kali ini kita akan bersama dengan Pak Bayu selama 1,5 jam ke depan, kemudian dilanjut Isoma. Jadi di pelatihan ini, di materi Pak Bayu tidak ada slide ataupun catatan atau apa ya, silahkan nanti sekiranya yang penting diperlukan dicatat sendiri. Jadi tidak ada buku materi juga untuk khusus di Pak Bayu, karena apa yang akan disampaikan seringkali itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Misalnya ada riset baru atau ilmu baru, itu pasti akan disampaikan yang terbaru juga. Nah, untuk Bapak Ibu mohon maaf tidak kita perkenankan untuk merekam, karena session Pak Bayu ini kita akan tetap rekam dan akan kita share juga di YouTube. Kenapa kita larang merekam? Karena sudah pernah terjadi disalahgunakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu juga, ada yang jualan PDF ataupun jualan katalis tapi bukan dari kita. Nah, ini kita tidak perkenankan untuk menjaga, karena memang ada dari alumni itu yang datang ke sini itu bukan untuk mau jadi petani gitu. Ternyata untuk bisnisnya dia sendiri, karena ketika foto bersama Pak Yu di sini, nah ini dipakai untuk jualan. Nah, ini yang tidak kita perkenalkan supaya sama-sama enak ya. Oh, nanti bisa di-download juga di YouTube. Baik Bapak Ibu, dalam session ini mungkin belum banyak tanya jawab. Jadi nanti silahkan disimak dulu, kecuali Pak Bayu melemparkan waktu untuk penjenengan bertanya. Jadi di dalam pelatihan selama 5 hari peraturannya tetap jangan nyeletuk di saat penyampaian materi. Kalau nyeletuk nantinya jadinya sahur manuk, manuknya sahur-sahuran. Jadi silahkan disimak dulu. Kalau nanti ada sesuatu, wah ini saya belum paham, catat dulu. Jadi nanti sebagai bahan penjenengan untuk bertanya di session tanya jawab. Kemudian nanti misalnya ada kesempatan untuk bertanya, ya, silahkan angkat tangan dulu, tunggu mikrofon, kamera siap, baru jenengan sampaikan pertanyaan. Yang perkenalkan diri dulu dari kabupaten mana. Tetap itu peraturannya supaya kegiatan kita ini tidak dikira rekayasa atau skenario, karena konten yang kita hadirkan di YouTube itu kita bukan konten kreator yang kita membuat tutorial. Jadi kita meliput kegiatan teman-teman ini yang mengikuti pelatihan. Jadi mungkin kalau ada hal yang di YouTube kok nggak jelas, itu bukan tutorial. Jadi kita itu meliput jenengan yang sedang kegiatan. Jadi nggak mungkin kita membuat detail. Nah, jadi silahkan nanti yang sudah bawa buku catatan dicatat. Kemudian ada yang belum tahu ditanyakan di session tanya jawab. Sudah paham, sepakat tidak ya? Oke, baik Bapak Ibu, kita sambut Pak Bayu dengan tepuk tangan. Pak Bayu, waktu jabatan Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Jadi selama 5 hari ke depan kita akan belajar lengkap apa yang akan bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Karena Bapak Ibu ini ada di fase baru yang kita sebut dengan petani mengubah peradaban bangsa, maka saya akan tunjukkan hal-hal teknis yang Bapak Ibu bisa langsung kerjakan, yang Bapak Ibu bisa action, dan kita akan berdampak. Kenapa kok ini menjadi dasar kita bicara Bapak Ibu? Itu kita
belajar. Yang pertama, hari ini orang tidak mau jadi petani sudah hampir 99%. Kalau ada orang yang mau jadi petani itu mungkin salah jalan gitu aja. Bukan karena apa? Karena semua pekerjaan pertanian Bapak Ibu terus terang adalah rugi. Sudah besar sekali. Oh gitu? Oh memang supaya kelihatan? Oke. Tapi aneh saya. Jadi semua petani rata-rata rugi. Apapun bidangnya. Baik itu di sektor pertanian sendiri, peternakan, atau perikanan. Ketika sektor ini Bapak Ibu secara real, secara nyata, ini pasti rugi. Kemarin siapa yang sudah ternak kambing? Sudah mau mulai dari awal lagi? Dari media? Oke. Itu kenyataannya. Bapak Ibu punya hari ini ternak sapi 1000 ekor, saya jamin tidak untung kok. Punya kambing 1000 ekor tidak untung. Punya ayam 1 juta pun loh, bingung. Nah sekarang masalahnya satu lah, ini Pak saya mau belajar kalau sudah ternak besar rugi terus gimana ceritanya? Padahal kepengen besar semua kan? Ada yang salah di dalam fundamental bisnis Bapak Ibu, terutama di sektor pertanian. Kenapa saya katakan kita akan menjadi petani-petani yang mengubah peradaban bangsa? Mengubah peradaban bangsa itu berarti kita sudah back to basic. Dan kembalinya, seandainya kita sudah jalan ke sini Bapak Ibu, yang kita tempuh hari ini sudah 20 sampai 30 tahun jalan ke sini. Minta maaf, kita mundur lagi ke sini, jalannya ke sini. Berarti bertolak belakang tidak? Bertolak belakang. Dan itulah yang harus kita lakukan. Karena itu yang kita kerjakan bukan memperbaiki, tapi merubah sistem. Sistem pertanian yang harus kita rubah. Saya minta maaf, yang asli petani berapa orang? Asli petani ya. Tapi kalau nanti bapak-bapak yang asli petani, yang lain kan pengusaha ini kelihatannya. Pensiun. Artinya begini. Saya hari ini tidak ngajar dengan gaya petani, tapi saya akan ngajar hari ini dengan gaya bisnismen. Itu cuman. Kalau saya gaya petani, saya biasanya pakai yang paling simple. Tapi hari ini saya langsung to the point karena waktu kita nggak panjang. Karena saya berharap Bapak Ibu akan bisa membuat perubahan itu. Jadi sekarang saya ngomongnya dengan cara gaya saya sebagai bisnismen. Saya bisa berubah wujud Bapak Ibu. Kalau petani yang ngomong petani, kalau bisnismen yang ngomong bisnismen gitu ya. Nah oke. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus mundur Bapak Ibu untuk kita merubah sistem adalah mengubah konsep dasar. Tujuan Bapak Ibu belajar, tujuan Bapak Ibu bisnis, bukankah kepingin berhasil? Orang selalu salah mengambil persepsi dengan kata berhasil. Berhasil itu munculnya dari kebutuhan. Akhirnya keluar analisa untuk menghasilkan suatu tindakan. Ini yang selama ini muncul. Betul atau tidak? Saya punya target kebutuhan nih 10 juta per bulan. Maka saya harus bisa bisnis yang menghasilkan 10 sampai 20 juta per bulan. Betul atau tidak? Sehingga muncul tindakan bisnis. Pertanian pun dijadikan seperti ini. Sehingga apa? Orang selalu berasumsi saya harus berusaha yang bisa menghasilkan cukup untuk kebutuhan saya. Tapi saya minta maaf, ini benar secara analisa bisnis. Tetapi saya minta maaf, khusus untuk bidang pertanian, peternakan, perikanan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa langsung itu ke bawah ke sana.
Kenapa saya katakan tidak bisa langsung to the point ke sana? Karena ujung daripada usaha ini adalah market. Coba analisa bareng-bareng Bapak Ibu. Apa sih yang membuat petani itu bangkrut? Pasar. Selain diproduksi sendiri. Produksi sudah susah atau mudah? Sudah susah. Coba bayangkan, produksi aja susah. Sampai di market lebih susah. Sehingga apa? Kalau ini ditambah hasilnya adalah rugi. Apa yang harus kita rubah adalah konsep dasarnya. Petani mengubah peradaban bangsa, Bapak Ibu. Tujuan kita adalah menciptakan petani yang benar-benar petani yang bisa berhasil. Dan boleh saya katakan harusnya kita 100% berhasil. Bisa nggak pertanian bilang 100% berhasil? Berat tapi Ya. Bisa. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Harus bisa. Berarti kalau kita goal kita adalah 100% berhasil, kita harus perfect. Perfect. Sempurna. Sempurna itu Bapak Ibu ada dua kaki yang harus kita jalankan. Kaki yang pertama adalah manajemen. Kaki yang kedua namanya sistem. Dua ini yang harus kita lakukan. Manajemen meliputi manajemen produksi, manajemen budidaya, sistem berbicara tentang market dan alur. Ini yang harus kita lakukan sebagai petani. Kenapa ini harus kita kerjakan Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa mengerjakan ini, berarti kita tetap di sini. Kita masih primitif. Kita harus kembali ke menjadi modern. Bapak Ibu mau mencetak sejarah? Saya minta tolong. Di dalam bisnis saya, semua bisnis saya Bapak Ibu, saya selalu menghilangkan kata modal. Ingat baik-baik, konsep BSM dengan konsep apa namanya? Apa yang ada. Ini adalah prinsip bisnis kita. Apa yang ada itu bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang ada itu berbicara juga masalah apa yang kita hadapi. Kenapa saya harus pakai basic sekali? Apa yang ada? Karena apa? Yang pertama, potensi Bapak Ibu berbeda. Lahan Bapak Ibu berbeda. Tempat Bapak Ibu berbeda. Dan semua itu mempunyai produk terusan yang berbeda-beda. Jadi saya minta tolong, jangan terpengaruh dengan temannya. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang Bapak Ibu hadapi hari di tempat Bapak Ibu. Kita seringkali sebagai manusia Bapak Ibu kepengennya itu keluar, hijrah, pergi. Itu yang kepengen kita. Tetapi harusnya kita stay, diam. Kalau boleh saya katakan, ketika kita diam Bapak Ibu itu bisa dalam. Pernah tahu orang gali sumur? Coba gali sumur 1000 meter. Bingung atau tidak? Tapi gali sumur itu cuma 1 meter. Betul atau tidak? Bisa dalam enggak? Bisa. Karena cuma 1 meter. Coba gali sumur 1 hektar. Enggak buat sumur, buat kolam. Betul atau tidak? Beda konsep. Awal yang harus kita lakukan, gali ke dalam sampai ketemu yang namanya sumber. Tahu enggak arti sumber air ini apa? Kehidupan dasar.
Besar atau kecil sumurnya, kalau cuma 1 meter airnya banyak atau sedikit? Sedikit. Saya minta tolong dengan sana. Goal kami berhasil itu buat sumber air. Saya ulangi lagi, berhasil itu bisa punya sumber air yang saya sebut sebagai penghasilan harian. Nggak perlu besar, berhasil dulu. Penghasilan harian target saya sebenarnya sepele, cuma 5 juta saja per bulan. Besar atau kecil 5 juta per bulan? Standar kecil. Tapi golkan ini dulu. Loh Pak, kebutuhan saya sudah di atas 10 juta, 20 juta. Kalau dulu, selama ini masih hidup kok. Tahu maksud saya? Kan hari ini masih hidup kan? Seandainya Bapak Ibu belajar ini kan tidak berubah apa-apa yang ada kan? Ini kan hanya add aja, hanya menambah saja kan? Saya minta tolong golkan berhasil 5 juta saja per bulan. Muluk-muluk enggak targetnya? Loh Pak, saya kesini ini kepengen jadi miliarder, kok cuma dikasih penghasilan 5 juta per bulan? Kalau belum bisa 5 juta per bulan ya tidak mungkin jadi miliarder Bapak Ibu. Paham maksud saya? Miliarder dimulai dari sini. Gali yang dalam sampai ketemu sumber air. Ketika sudah ketemu sumber air, sudah punya penghasilan, dan penghasilan itu sudah rata-rata 5 juta per bulan. Ketika sudah 5 juta per bulan, ingat baik-baik, menjadi besar itu berarti tambah banyak yang kerja, betul atau tidak? 5 juta ini akhirnya bisa gaji 1 orang deh. Buat lagi sumber air lagi, fokus lagi. Kalau dulu sendiri, sekarang berdua, betul atau tidak? Paham maksud saya di sini? Kalau dulu kan sendiri, gali sumurnya. Sekarang sudah ada temannya kan? Berarti berdua kan? Berarti lebih cepat enggak sumur yang kedua ini? Jauh lebih cepat. Setelah dapat sumur kedua, berarti punya penghasilan sama 5 juta lagi per bulan. Berarti pasukan kita nambah enggak? Jadi 3 orang. Kalau 3 orang ini kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sampai anggap aja 10 deh. 10 orang. Kalau dulu gali sumur bisa 6 bulan. Betul atau tidak? Tapi kalau sudah 10 orang, sebulan bisa 2 kali gali sumur. Paham atau tidak di sini? Sehingga apa? Inilah Bapak Ibu buat tim dan bentuk sistem. Siapa yang mau kerja sampai tua? Ada yang mau kepengen kerja sampai tua begitu? Tidak ada kan? Bukankah kita semakin tua kan kepengen semakin menikmati hidup dan beribadah Bapak Ibu? Ya, betul. Saya minta tolong, tidak ada cara lain. Saya ulangi ya, tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus punya 1, 2, 3, 4 sampai 10 orang, syukur-syukur bisa sampai 20. Kalau kapasitasnya bisa sampai 100 orang. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anaknya Bapak Ibu, santri-santrinya Bapak Ibu, murid-muridnya Bapak Ibu. Yang akhirnya seandainya gaji rata-rata anggap aja 3 juta, berarti masih ada selisih 2 juta. Tinggal berapa banyak orang yang Bapak Ibu kerjakan. Sistemnya satu. Minta tolong, kalau boleh jangan sistem karyawan, tapi sistemlah mitra, supaya besar bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama. Sehingga apa Bapak Ibu? Inilah cara bisnis saya. Inilah yang saya kerjakan di dalam bisnis saya. Sampai kalau boleh staf-staf saya itu, kalau saya tidak punya uang, kalau kehabisan uang, Bapak Ibu apa yang mereka lakukan? Pak, tidur saja. Kalau semakin saya tidur, Bapak Ibu semakin saya kaya. Tidak ada pengeluaran. Betul sekali. Kalau saya keluar pasti beli tanah, beli macam-macam, bangun di mana-mana, betul enggak? Kalau saya tidur, ya cuma makan. Betul atau tidak?
Dan kenapa bisa saya katakan semakin kita berhasil, kita tidur saja akan semakin kaya. Bukan tidur dulu loh ya. Sekarang boleh tidur. Habis tidur mimpi, betul ya? Habis mimpi bangun, kerjakan mimpinya. Kerja keras, kerjakan mimpinya. Sampai punya anak banyak dulu. Setelah anaknya banyak, baru Bapak Ibu jadi orang tua. Tugasnya orang tua apa Bapak Ibu? Mengunjungi anak-anaknya, betul atau tidak? Minta kopi ke anak-anaknya, sambil nyambangi perusahaannya maksudnya. Betul atau tidak? Nah, saya minta maaf, konsep dasar ini Bapak Ibu pegang. Kalau mau tahu cara bisnis saya, ini cara bisnis saya. Tanam perusahaan. Loh Pak, kok tanam perusahaan? Modal aja kadang-kadang ngepas-ngepaskan. Betul tidak kira-kira? Modal itu kita harus ciptakan dengan gali sumur tadi. Di gali sumur ini Bapak Ibu kelihatannya sepele, gali sumur itu bahasa sepele kan. Tapi langkahnya ini penuh dengan tanggung jawab. Kemarin siapa yang sudah kumpulkan limbah masih belum tahu fungsinya, sudah bergalon-galon. Tidak apa-apa, kumpulkan terus. Sampai kapan? Sampai penuh. Sampai penuh itu artinya apa? Sampai rumahnya sudah tidak ada tempat lagi. Beginilah Bapak Ibu, bisnis kita, saya usahakan jangan bisnis dengan manusia. Bisnislah dengan Tuhan, bisnislah dengan Allah sendiri. Setuju atau tidak kira-kira? Karena apa? Begini, kalau bisnis manusia isinya cuma dua, kecewa dan sakit hati. Tetapi ketika Bapak Ibu berbisnis dengan Allah, dengan Tuhan sendiri, Bapak Ibu isinya cuma satu, ikhlas dan bersyukur. Karena apa? Saya mulai dari sini. Kenapa sih saya mulai dari sini Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa menjadi orang yang ikhlas, supaya Bapak Ibu bisa menjadi orang yang bersyukur. Saya mau tanya, ketika kita cuma buat satu goal kita hanya penghasilan harian, ini bisa dikerjakan sendiri tanpa modal. Saya ulangi ya, tanpa modal. Seandainya modal cuma ya 500 sampai 1 juta lah. 500 1 juta uang hari ini Bapak Ibu, seandainya rugi ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas. Kenapa Pak saya katakan ikhlas? Karena apa? Karena tidak terlalu besar. Goalnya hanya sepele, penghasilan harian 5 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu lulus, waktu menempuh ini hanya waktu 60 hari. Saya ulangi, Bapak Ibu membuat sumur ini dan bisa punya penghasilan, kalau lulus itu hanya butuh 60 hari. Lama atau sebentar? Saya minta tolong dengan sangat, Bapak Ibu harus lulus ini. Supaya apa? Ingat baik-baik, pengangguran di tempat kita sudah banyak atau sedikit? Orang yang satu tadi banyak atau sedikit di tempatnya Bapak Ibu? Nah, jangan semua, satu saja. Ingat baik-baik, jangan ngoyo hidup di bumi Bapak Ibu. Santai saja, serius. 60 hari ini adalah waktu untuk kita anggap aja waktu puasa kita. 60 hari ini adalah waktu kita untuk betul-betul belajar luar dalam. Kenapa saya harus katakan belajar luar dalam? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa ngajar orang kalau Bapak Ibu tidak melakukan. Betul atau tidak? Nanti disebut pembohong. Nah, apa yang harus kita kerjakan Pak dalam 60 hari ini? Satu revolusi mental yang harus kita kerjakan dalam 60 hari. Mengubah pengangguran menjadi produktif. Mengubah petani yang tidak bergaji jadi bergaji bulanan. Mengubah satu sistem, konsep tentang bagaimana berusaha yang pasti berhasil.
Apa yang harus kita lakukan dalam 60 hari ini? Tindakan praktis. Nomor 1, Bapak Ibu sudah langsung kumpulkan LRT, limbah rumah tangga di rumah masing-masing. Tolong jangan cuma dikumpulkan ya, diolah. Goalnya, ingat baik-baik yang sudah hafal ini ya, keluar POC dan keluar bahan. Sekarang saya tunjukkan dasarnya. Ini dasar yang paling gampang. Saya minta maaf. Ngolah limbah rumah tangga itu mudah atau susah? Butuh apa? Kemauan aja. Sama ember aja. Bapak Ibu saya tunjukkan. Satu dasar ini saja. Ini loh mengguncang dunia. Saya ulangi. Siapa yang pekerjaannya trainer kemarin? Yang jago ngomong kemarin siapa ya? Suaranya sudah cocok jadi trainer, itu bisa pengganti saya ke depan ini. Mana kemarin yang trainer? Yang sudah ngomongnya sudah pinter. Orang Bandung, Pak. Orang Bandung. Yang mana? Yang mana? Ini di depan ini. Pak, nanti gantikan saya ya di Bandung ya. Bapak ngajar ini saja, tidak usah semuanya. Satu ini saja. Pasti ketemu presiden. Tidak usah semua ilmu saya, satu ilmu saja ini pasti ketemu presiden. Kapasitas Bapak saya dengar kemarin sudah mampu. Suaranya seorang trainer, Bapak. Trainernya begini, Pak. Yang pertama, ini semua juga bisa ya, punya potensi yang sama ya. Jadi cara terbaik ketemu presiden itu satu, Bapak Ibu, mengubah, dan itu langsung mengubah dan berhasil. Bapak Ibu nonton YouTube saya kemarin, yang gara-gara satu program ini kita akan hemat triliunan uang negara. Betul atau tidak? Mumpung negara kita lagi dengan konsep efisiensi, sekarang tunjukkan jalannya ke mereka. Saya ulangi, tunjukkan jalannya ke para pejabat. Bapak Ibu sekarang jadilah motivator yang keliling ke desa, ke RT, ke mana yang dari Merah Putih? Kemarin Koperasi Merah Putih, oke. Melalui koperasi atau melalui BUMDes atau melalui desa, satu bidang ini saja, tapi pasti ketemu presiden. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kenapa gara-gara LRT saja kita hemat triliunan uang negara, Bapak Ibu? Negara kita, efisiensi ini salah satunya nanti adalah MBG. Betul ya? Larinya kan ke sana. Makan bergizi. Tujuannya adalah apa? Yang pertama adalah stunting. Supaya IQ kita tidak di bawah 80. Yang kedua, masalah yang kedua adalah bumil. Nanti ke depan habis ini makan MBG juga untuk ibu hamil. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, membuat ekonomi bergerak. Ini salah satu tujuan-tujuan dari makan bergizi gratis. Saya mau tanya, makan bergizi gratis triliunan atau tidak uangnya? Coba saya katakan jujur, ngatasi ini dengan triliunan ini, saya cuma ngatasinya dengan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berarti atau tidak, Bapak Ibu? Saya minta maaf. Kemarin yang dari mana lingkungan hidup yang olah sampah dan semuanya? Ada kemarin yang bisa sudah mulai ngolah sampah di desa? Yang bisa hemat 60% katanya, Bapak ya? Oke. Saya minta maaf. Sekarang kita balik kasusnya. Saya minta maaf ya, gaya saya ngajar berbeda dengan yang di YouTube ya. Berbeda sedikit. Tapi kalau nggak ngerti tolong dicatat. Aneh Pak, ya nggak ngerti kok malah dicatat Pak. Nanti tanya. Jadi sekarang saya ngomong strategis dalam cara konsep bisnis. Limbah ini adalah masalah. Karena masalah keluar di biaya. Saya ulangi ya. Karena limbah ini masalah, bagi pemerintah untuk mengolah masalah harus keluar biaya. Biaya ini sedikit atau tidak kalau itu mengolah sampah itu? Sebesar sekali. Kalau seandainya di total satu negara ini triliun atau tidak?
Makanya mumpung pas efisiensi tema besarnya, kita tunjukkan cara efisiensi dengan rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Karena ini masalah dan keluar biaya, kita harus rubah masalah menjadi. Yang pertama, tolong katakan Pak kepada seluruh keluarga, limbah kita ini barang bagus atau barang jelek Bapak Ibu? Kalau masuk di tempat sampah jadinya, tetapi kalau masih belum diapa-apakan, barang bagus atau barang jelek? Coba saya tanya, ibu kalau beli ke pasar cari yang busuk atau yang segar Bu? Yang baik atau yang jelek Bu? Tempatnya kan cuma satu. Gara-gara ibu potongi sayur masukkan di tempat sampah, jadinya apa? Padahal ini barang bagus atau barang jelek? Bagus. Karena itu tempat sampahnya aja ganti nama. Nggak boleh tempat sampah, tempat simpan. Tabungan. Ini bahasa kita yang merusak. Terus yang kedua, kita menyimpan barang bagus ini, kita fermentasi, kita awetkan, kita sempurnakan, kita proses. Fermentasi itu tugasnya awet, nomor satu. Yang kedua, dia mengekstrak dengan asam. Maka keluar unsur-unsur hara yang ada di dalam kandungan sampah limbah kita. Saya minta maaf Bapak Ibu, ngasih makan ternak tidak boleh dengan barang busuk. Jadi saya tolong betul. Loh, ayamnya dikasih makan apa? Sampah, bukan. Sampah ini masih barang bagus. Nah, terus yang kedua, kita simpan ini Bapak Ibu, keluar kita ekstrak. Supaya apa? Nutrisinya bisa diserap. Diserap tanaman, diserap hewan, dan lebih mudah. Terus yang kedua, Pak, bagaimana sampah akan mengubah ke masyarakat? Ini konsepnya. Saya minta tolong. Setiap rumah tangga, kemarin teori saya kan 10 plus 1 jadi miliarder. Siapa yang bisa Bapak Ibu hanya 2%. Seluruh penduduk Indonesia itu maksimal 2%. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini masuk di dalam 2% ini. Kenapa kok 2%? Karena riset mengatakan orang kaya di bumi itu hanya cuma 2% Bapak Ibu. Yang 98% itu tergantung ke yang 2%. Atau dimanfaatkan oleh yang 2%. Bahasanya begitu atau enggak ya? Gunakan dari pembelinya berarti Pak. Ya pembeli dan pegawai Pak. Nah, tetapi kalau konsep ini hanya 2%, saya berharap satu, Bapak Ibu tercapai, masuk di dalam. Ini konyol Bapak Ibu, program konyol sebenarnya bagi saya. Tetapi program ini real, nyata, asalkan dilakukan. Jangan cuma mimpi saja. Dan dilakukan perlu tahap demi tahap. Tidak bisa instan, tidak bisa bimsalabim. Kalau tidak kalau dengan cara instan, saya jamin bukan berhasil, saya jamin pasti rugi. Tapi kan tidak masalah. Kemarin sudah hanya berapa 120 ya. Siapa yang kemarin? Tidak apa-apa, masih untung kan? Masih. Kan gimana? Ada yang dipotong juga. Alhamdulillah. Kenapa saya mulai dari yang kecil ini Bapak Ibu? Kalau jatuh, Bapak Ibu tidak sakit. Tetapi ada yang tidak bisa hilang, namanya ilmu itu tidak bisa hilang. Nah, ayo kita kembali ke sini. Program 10 plus 1 yang saya gagas itu Bapak Ibu, itu bukan program biasa. Promosinya Pak Bambang aja yang over itu. Betul kan? Goalnya miliarder. Pasti bisa. Waktunya berapa lama? 3 tahun.
Tetapi seandainya nasib kita belum sampai miliarder, belum sampai ke level itu, Bapak Ibu bisa menjadi pengubah peradaban bangsa. Caranya bagaimana? Satu, Pak, promosikan. Kalau lulus program ini jadi miliarder. Kalau nggak lulus, minimal satu, membantu bangsa menjadi pahlawan. Apa yang akan kita lakukan dengan 10+1? 10+1 itu Bapak Ibu makannya sehari itu 2 kilo. Limbahnya Bapak Ibu itu rata-rata 1 kilo, 0,5 sampai 1 kilo per hari limbahnya. Jadi kalau seandainya Pak, limbah saya cuma setengah kilo, jangan pelihara 10 ekor, 5 ekor. Saya ulangi ya. Kalau cuma hidup berdua Pak, bertiga, anaknya masih kecil, limbahnya cuma setengah kilo sehari, jangan 10 ekor, 5 ekor. Jangan sampai buat sumur ini menjadi beban Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ayam ini jangan sampai jadi bebannya Bapak Ibu. Siapa yang sudah pernah pelihara ayam atau kambing, sudah makan dompetnya? Sudah sering ya? Nah, tolong. Ternak kita itu tabungan. Ternak kita itu investasi, bukan biaya. Ingat baik-baik. Ternak kita bukan biaya, tapi investasi itu nabung Bapak Ibu yang bertumbuh. Lah kok nabung malah mengeluarkan uang, itu bukan investasi. Saya ulangi ya. Orang nabung itu tidak mengeluarkan uang. Orang nabung itu adalah investasi yang bertumbuh. 10 jadi 20, berkembang 20. Itu dikatakan untung asal pakan nggak bayar. Tetapi kalau pakannya semua beli, itu bukan investasi, itu biaya. Nah, ayam ini tujuannya kita adalah investasi. Investasinya apa Bapak Ibu? Gara-gara saya punya limbah rumah tangga. Saya minta maaf, punya ayam masih keluar limbah enggak? Masih. Ada ayam untuk makan limbah, supaya limbah tidak ada. Jadi ingat baik-baik, 10 ayam ini tujuannya untuk limbah tidak. Limbahnya berupa apa Pak? Ketika kita sudah punya ayam, limbahnya ganti. Kalau dulu limbah rumah tangga, sekarang limbah kita namanya biaya. Tetap keluar limbah enggak? Ada. Tapi pertanyaannya satu, kalau kita mupuk pakai limbah rumah tangga dengan mupuk dengan kotoran ayam, mana yang dikatakan mupuk? Kotoran ayam. Jadi limbah kita berubah. Kalau dulu hanya limbah rumah tangga, sekarang keluar kohe, bahasa lainnya adalah. Sekarang saya mau tanya, gara-gara ada pupuk ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Pupuk untuk bertanam. Goal kita awal adalah 3 kali 3. Ini untuk percobaan dan untuk kebutuhan rumah tangga. Goalnya sepele, tidak belanja sayur seumur hidup. Oke, clear ya. Yang kedua, kotorannya ayam numpuk enggak? Kalau cuma untuk mumpuk 3 kali 3, itu isinya apa kira-kira Bapak Ibu kalau punya ayam 10? Pupuk semua kan? Tanamannya subur atau tidak? Subur. Nah, kalau sudah kebanyakan pasti over. Betul atau tidak? Terpaksa menjadi lebih besar. Dari 3 kali 3 sekarang jadi 300 meter. Kenapa kok jadi 300 meter? Saya mau tanya. Kira-kira kenapa? Kalau Bapak Ibu gak nambah lahan di demo warga, betul atau tidak? Siapa yang memaksa untuk tambah besar? Ayam.
Gara-gara ayam. Ilmunya gara-gara. Nah, teori gara-gara itu Bapak Ibu bukan jangan dipaksa. Banyak orang teori gara-gara saya, mereka akhirnya comot. Paham maksud saya? Ini harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini boleh. Kalau sudah punya uang banyak. Kalau belum itu, saya minta tolong mulai ini loh jalurnya. Ini loh langkahnya. Jadi kenapa saya bertani? Karena saya punya pupuk. Paham maksud saya? Ayam nanti ini telur enggak kira-kira? Sebagian ditutaskan, sebagian dikonsumsi. Ketika keluarga Bapak Ibu punya 3 kali 3 yang isinya sayur organik, pasti organik enggak kira-kira? Pupuk aja sudah over. Betul atau tidak? Terus yang kedua, kali ini organik berarti pasti sehat. Telurnya yang Bapak Ibu konsumsi dari makan limbah rumah tangga Bapak Ibu. Terus yang kedua, organik atau tidak? Organik. Sehat atau tidak? Coba dari 2 ini saja. Ngatasi tidak kasus stunting? Selesai. Betul atau tidak kira-kira? Tinggal satu. Bapak Ibu jadilah pendobraknya. Jadilah pendorongnya. Ini bukan sepele, ini penyelamatan generasi. Kalau ini tidak kita rubah Bapak Ibu, Indonesia masih IQ di bawah 80. Rata-rata IQ kita menyakitkan loh Bapak Ibu. 78. Katanya orang bilang itu sakit hati tidak kalau bahasa kita disebut bangsa oh. Saya yakin yang datang ke sini IQ-nya di atas 100 semua ini. Tapi IQ kita rata-ratanya ketemu 78. Ini riset loh Bapak Ibu, bukan kata-kata saya. Karena makanan. Lah terus yang kedua, ironis tidak? Saya minta maaf. Yang paling banyak yang kurang pintar Bapak Ibu di dataran di pedesaan rata-rata. Betul atau tidak? Masih punya tanah tidak? Diapakan tanahnya? Dijual, dikosongkan, tidak diapa-apakan. Terus nanti bilangnya satu, saya tidak punya pekerjaan. Nah, saya minta maaf, nangkep enggak kalau di sini? Limbah rumah tangga sepele atau tidak? Buat sayur 3 kali 3 sepele atau tidak? Buat pakan untuk ayam ini enggak usah diapa-apakan dulu, dan buang gitu aja terserah sudah. Sepele atau tidak? Ingat baik-baik. Tapi jika ini dikerjakan secara nasional, selesai enggak masalah bangsa? Selesai. Kira-kira nanti MBG perlu atau tidak kalau begini? Karena semua rumah tangga bisa memberi makan layak untuk keluarganya. Tapi saya minta tolong, orang Indonesia itu Bapak Ibu kalau diajari, ngajari. Betul atau tidak? Tidak ada cara lain. Pak, tolong semuanya buat buktinya di rumah. Buat contohnya di rumah. Sambil yang kedua ngajar. Tidak usah luas-luas dulu. Fokus 1 RT, 1 desa saja. Habis gitu tidak akan butuh waktu lama. Paling lama 6 bulan, setahun Pak. Kalau Bapak mampu langsung ketemu Presiden. Ingat kata-kata saya Pak ya. Buat gerakan ini, buat tim. Ngajari. Kasih tapi buat contoh dulu ya. Kalau tidak buat contoh nanti disebut buat contoh dulu. Ini loh contoh makanan sehat. Ini loh sayur sehat. Ini loh rasanya. Ini loh hasilnya. Dan Bapak Ibu pulang dari sini kita ajarinya bukan hanya tanam, bukan hanya buah, tapi ngolah sampai jadi obat. Jadi sudah tidak ada celah lagi bagi Bapak Ibu akan bertanya kepada saya bagaimana caranya. Kalau di sini tidak tidur ya. Tidur Pak. Malam tidur.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, tindakan apa yang harus kita kerjakan? Kalau secara teknisnya mudah atau tidak tadi? Harusnya tidak usah sekolah di sini pun kan harusnya sudah bisa ini. Belum tahu caranya ya, praktek besok. Besok Bapak Ibu seluruh praktek yang Bapak Ibu pelajari tolong diikuti semua ya. Kalau lihat saja pasti berkata, oh gampang, tolong jangan bilang gampang dulu. Itu tidak gampang. Lihatnya gampang, ngomongnya gampang, kerjanya tidak gampang. Tapi tolong dites rasanya dulu ya. Semua nyangkul ya ikut nyangkul gitu. Biar tahu rasanya keluar keringat di sini. Buat media, buat polybag semua, buat sama palsu semua kerjakan. Karena prakteknya kan banyak sekali Bapak Ibu. Tolong ikut gitu, supaya tahu, supaya nggak sampai rumah nanti masih gimana ya dulu caranya. Tolong Bapak Ibu besok semua di video. Itu sebagai bahan materi besok Bapak Ibu ngajar ke orang lain. Kalau nggak ditanya sudah praktek belum, saya sudah tahu. Sudah pernah, ya minimal begitu. Nah, ketika program 1 dari LRT tadi kita lakukan Bapak Ibu, yang kita selesaikan itu adalah kebutuhan dasar keluarga. Ingat rumusnya, Bapak Ibu akan menjadi pintar, Bapak Ibu akan menjadi fase ketika Bapak Ibu menjadi pengajar. Belajar yang terbaik adalah mengajar. Saya minta tolong Bapak Ibu, itu bukan teori, itu nyata. Saya ngajari orang jadi miliarder itu ketika saya belum jadi miliarder. Saya ulangi ya. Saya ngajari orang jadi miliarder pada waktu saya masih tinggal di rumah kontrak. Ya boleh lah kalau dikatakan miliarder ya sudah, tanah saya sudah miliaran, sudah banyak. Tapi uang saya belum miliaran. Uang dan tanah itu beda enggak? Beda. Uang itu dipegang, tanah itu di luar Bapak Ibu. Belum tentu menghasilkan. Bisa-bisa itu biaya. Jadi dari sini dulu tolong, karena ini kebutuhan dasar keluarga, Bapak Ibu ajarkan semua orang. Kalau pertemuan RT, RW ajarkan, buat komunitas, buat bersama. Apa yang Bapak Ibu bangun ketika Bapak Ibu ngajar? Yang pertama, kira-kira yang diajar tadi berapa persen yang bisa ikut? Jangan sakit hati, maksimal 5%. Terus yang 95% tahu nggak program ini? Saya ulangi. Bapak Ibu kan ngajari orang 100%. Yang ikut program Bapak Ibu hanya 5%. Yang 90% itu 95% penonton. Dan mereka tahu nggak programnya? Tahu. Kira-kira tahu nggak hasilnya, outputnya? Tahu. Nggak tahu nggak kalau telur ini organik, sayur organik itu tahu nggak? Kalau Bapak Ibu mengerjakan mengajar ini, sebut aja ini adalah ibadah. Siar Bapak Ibu, paham maksud saya ya? Ini ibadah. Wis nuturi orang gitu loh. 95% yang menyakitkan ini, jadi apa mereka kira-kira? Jadi masa. Paham maksud saya? Berarti rugi nggak ngajari mereka? Ternyata ketika kita ngajar itu promosi. Saya menyakitkan, kemarin ada beberapa teman-teman bisnis Bapak Ibu ketika saya kumpul. Saya minta maaf, acara pelatihan gini kan berbayar Bapak Ibu ya. Tapi kan saya live kan. Betul ya? Ini saya minta maaf Bapak Ibu kan di live kan biasanya ya. Sakit hati enggak? Enggak apa-apa ya, ikhlas ya. Nah, karena Bapak Ibu ada di sini terpaksa saya kan ngajar. Nah, daripada pendengar saya cuma 60 orang, lebih baik pendengar saya 10.000 orang. Karena apa? Goal saya juga sama. Saya kepingin 2% orang-orang yang tidak mampu yang di luar sana juga bisa sama-sama belajar. Nah, tapi tahu nggak analisanya teman-teman bisnis? Loh, itulah promosi terhebat. Makanya pelatihan tidak pernah berhenti.
semakin banyak orang kepengen datang. Bapak Ibu juga kepengen datang gara-gara kan nonton YouTube kan. Ya. Ini yang aneh. Banyak satunya itu. Iya, aneh kan. Oh, sudah tahu ilmunya, sudah di live kan, dan sudah tahu di live kan, masih maksa daftar. Kurang puas, Pak. Kurang puas. Pengen ketemu, dah. Anggap aja silaturahmi aja ya. Jadi kita di sini sudah dianggap belajar lagi, sudah pinter semua ini. Jadi saya ngajarkan poin yang paling penting yang tidak ada di YouTube ya Bapak Ibu. Ada network dibalik itu Pak yang tidak didapatkan dari YouTube. Betul, pasti. Nah, ingat baik-baik, ketika ngajar, ini saya juga sama Bapak Ibu. Ketika saya ngajar, saya gratiskan. Harusnya semakin sedikit tidak peserta pelatihannya. Semakin sedikit. Nah, semakin banyak. Gratis banyak. Gratis itu Bapak Ibu tidak mau datang. Oh. Kalau gratis itu minta disangoni, minta transport, betul atau tidak? Iya, iya. Ya sudah, minta makan. Dan pulang-pulang lupa ilmunya. Karena itu saya sangat menghargai ketika Bapak Ibu datang tidak punya uang. Itu sangat saya hargai. Kenapa? Pasti niat. Terus yang kedua, pulang pasti praktek. Soalnya ada juga yang di sini cuma visitor kita aja juga ada ini. Jalan-jalan daripada nganggur. Lo ada peserta pelatihan, Bapak Ibu ikut pelatihan sampai 3 kali. Saya ngapain? Kok sampai 3 kali ngapain? Saya kepingin makannya di sana. Karena apa? Ya anggap aja saya itu rekreasi, makan gitu. Saya bilang kasihan yang lain yang mau masuk itu kasihan saya bilang. Jadi kalau cuma kepingin makan datang aja pas pelatihan kan makan. Nah ini konsep Bapak Ibu, ini marketing kita. Karena hukum, kalau kita tidak nanam, tidak akan panen. Paham maksud saya? Tanamlah kebaikan, kita akan panen kebaikan. Tanamlah ilmu, maka kita akan dapat bijaksana. Tebarkan semuanya, dan itu akan menjadi market Bapak Ibu. Terus yang kedua, orang 5% ini nanti tergantung tidak ke Bapak Ibu kira-kira? Pasti tergantung. Dia jadi siapa? Jadi satu lagi. Betul atau tidak kira-kira? Mereka ketika sudah mulai ayam, mereka kan berkata, Pak, ayam saya tambah banyak. Terus apa yang harus saya lakukan? Betul atau tidak? Dan mereka akan menjadi mitranya Bapak Ibu. Bapak Ibu terpaksa diangkat jadi jangan menjadikan diri kita guru Bapak Ibu. Biarkan mereka yang mengangkat kita jadi guru. Karena apa? Ini kita sudah punya santri. Saya minta maaf, kerjakan ini 1 RT selesai dalam 6 bulan. Selesai tidak kira-kira 6 bulan? Selesai. Terus yang kedua, 1 RT selesai, 1 desa selesai. Terus berkembang. Temannya sudah banyak atau sedikit? Kalau dulu ngajar bingung contoh, datang ke rumah saya. Tapi ketika sudah level sampai 2 tahun, datang kemana? Ke desa saya. Sudah beda atau tidak? Ingat baik-baik Bapak Ibu, hari ini Indonesia penuh dengan pencitraan, betul ya? Bapak Ibu buat kesini nanti yang datang Kapolres, Kapolsek, TNI, foto. Ini program ketahanan pangan kan gitu kan? Bapak Ibu kan numpang di situ. Nah, walaupun yang dapat nama kan mereka, nggak apa-apa. Tapi secara otomatis, ketika ada kegiatan desa, kabupaten, Bapak Ibu pasti dipanggil. Betul atau tidak? Dan inilah jalan tol Bapak Ibu ketemu di sini. Pasti atau tidak? Apalagi kalau Bapak Ibu bisa menghitungkan, ini hitungannya, saya cari hitungannya. Nanti jangan cerita kalau saya cari ya. Saya menghitung sendiri gitu loh ya.
saya. Siap. Harus. Siap. Tapi kalau itu nanti dia undang saya jangan. Ya, biar undang saya, Pak. Undang Bapak. Betul ya? Saya tidak bisa diundang soalnya Bapak ya. Banyak orang stres undang saya. Karena saya pengangguran. Coba ya, kita ngitung satu desa. Kalian sudah pengolahan sampah di desa Pak? Kalau untuk level desa Belum. kita hanya baru nama sendiri. Oke. Dan kemarin kita sudah meminta data-data ke Siap. Kalau level desa Bapak Ibu, seandainya ada 1.000 kakak, sampah yang mereka hasilkan per hari itu bisa 5 ton. 1,5 500 kilo sampai 1 ton. Ini sampah per hari. Berarti minimal harus keluar biaya, betul tidak? Ya. Harus gaji 1 atau 2 orang pengolah sampah. Iuran berapa biasanya ketika desa sampah? 20. Kota Jakarta 80 jangan. 10.000. 10.000 sampai 15 lah gitu ya. Berarti kalau ini seandainya 15.000, berarti biaya per bulan berapa? Ini operasional. Yang menjadi beban adalah sampah organik. Jadi kalau biaya sampah kita di desa itu 15 juta per bulan, karena 15.000 per kakak. Nah sekarang kita balik. Semua 1.000 orang ini piara ayam. Asumsi awal, ayam semua. Nggak perlu banyak-banyak guys, 10 ekor. Berarti ada berapa ayam di desa itu? 10.000 ayam. Seandainya telurnya ayam itu hanya 10 per bulan, berarti ada telur berapa? 100.000. Ini saya buatkan gampang Bapak Ibu, karena waktu kita lama. 10.000, yang 5.000 dimakan sendiri, betul ya? Keluarga makan untuk kebutuhan harian. Jadi yang dijual tinggal berapa? Koperasi Merah Putih, Bu Des, tolong berperan di sini. Jual telurnya. Harga telur ayam kampung berapa? 2.000. Ketemu berapa? 100. Sekarang ayo kita jadi orang yang betul-betul waras. Enak mana mengeluarkan 15 juta per bulan dan tetap jadi masalah? Betul atau tidak? Masalahnya kan pindah saja dari rumah ke tempat sampah kan? Di sana kan bingung ngolah kan? Terus yang kedua, enak mana keluar 15 juta atau dapat 100 juta? Kalau seandainya ini dikelola Bumdes 100 juta, anggap aja keuntungan Bumdes 10 juta keuntungannya. Petani rakyatnya senang atau tidak? Senang. Punya penghasilan walaupun kecil. Tetapi ketika ini kita lakukan Bapak Ibu, apa yang sedang kita rubah? Peradaban bangsa mengubah konsumtif. Konsumtif itu malas atau rajin biasanya? Malas. Konsumtif itu orang malas jadi rajin. Konsumtif jadi produktif. Saya mau tanya, ini amalan atau bukan? Inilah sanggunya Bapak Ibu surga. Orang-orang yang dibutakan, orang-orang yang tidak bisa melihat, orang-orang yang di dalam gelap menemukan terang, menemukan cahaya. Ingat baik-baik, ayam tadi masalahnya sama catur, ngatasi limbah yang sepele, yang satu kresek itu loh Bapak Ibu. Itu loh per bulan bisa menghasilkan ratusan juta. Sudah bahagia atau belum?
Mereka tidak tahu cara buat pakannya nanti pasti. Bapak Ibu yang besok praktek buat pakan semuanya, tolong ajari mereka. Tidak apa-apa lah akal kopi sama gula ya. Nah, syukur-syukur nanti kopi gulanya ganti minuman herbal gitu ya. Nanti siap-siap rumahnya jadi dukun. Oke, simpel atau tidak di sini? Nyata atau tidak? Susah atau tidak harusnya? Sekarang langkah kedua, loh Pak, kalau mereka yang tidak mau pelihara ayam, terus apa yang harus kita lakukan? Minta tolong. Bapak Ibu lah yang harus pelihara ayam. Bukan ngalah Pak, lebih pintar lagi namanya. Coba bayangkan, Bu, Pak, sampahnya ditampung ya, saya ambil. Betul atau tidak? Terus yang kedua, sampahnya dijadikan pakan untuk Bapak Ibu, betul nggak? Terus besok kalau sudah punya telur, telurnya mereka yang suruh beli. Yang pintar siapa? Betul atau tidak? Pak, lu mereka kan berarti kayak dibodohi, itu nasibnya sendiri. Pilihan tuh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Dia tetap beli telur enggak kalaupun Bapak Ibu tidak jual telur? Kan bukan beli di Bapak Ibu kan? Tapi tetap enggak beli telur? Tetap. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu jual dengan harga 2.000, 2.000 itu kan sudah paling murah tuh Bapak Ibu. Di luar enggak ada kok 2.000 itu. Eceran 2.500, nanti yang jual 2.500 bumdes lah. Koperasi Merah Putih. Nah sehingga apa? Sama-sama jalan. Nah kalau mereka tidak mau buat ayam, Bapak Ibu yang pelihara ayam. Nah itulah teori saya yang berkata terpaksa kaya. Jangan mau terpaksa miskin. Dan jangan kepingin jadi orang kaya. Kalau Bapak Ibu ngejar kekayaan, itu ngejar fata morgana. Jadi kekayaan itu tidak usah dikejar. Sombong aja sama kekayaan itu. Tunggu ya, saya juga kaya nanti gitu loh. Harus pede dulu Bapak Ibu. Tadi di awal saya katakan, saya ngajari orang jadi miliarder ketika saya belum jadi miliarder. Kan tinggal tunggu waktu saja saya jadi miliarder. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu sudah berjalan di relnya, kereta api itu pernah kesasar enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu masuk kereta, tidur, jalan, bangun, nonton, jaga masinis, kira-kira tetap sampai enggak? Ngapain jalan-jalan di kereta api? Toh yang jalan keretanya. Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu di relnya sudah melakukan program dengan benar, tinggal tunggu waktu saja jadi miliarder. Jangan tergesa-gesa. Yang membuat Bapak Ibu nanti tidak sampai tengah-tengah jalan Bapak Ibu lambat, keretanya kok berhenti ya? Saya turun dulu, jalan kaki aja ke sana, sampai atau enggak kalau begitu? Cilaka Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ada step-stepnya nanti Bapak Ibu